Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, saya perawat Fabian Alvan, biasa disebut perawat Fabian atau nurse Fabian. Nah, kemudian sebelumnya dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya dengan Bapak Ahmad. Saya Ibu Ratna. Ibu Ratna dan Bapak Ahmad ya. Iya. Nah, di sini ada keluhan apa Bapak Ibu? Jadi di sini saya ingin menggunakan alat kontrasepsi, Mas. Tetapi saya bingung menggunakan alat kontrasepsi apa. Dan saya takut jika di kemudian hari saya ingin tiba-tiba mempunyai anak. Dan sebelumnya saya sudah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom, tetapi kebobolan. Baik, jadi sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Nah, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu kontrasepsi? Belum tahu. Masih belum tahu ya? Nah, jadi saya sedikit menjelaskan di sini bahwasanya kontrasepsi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama kontra dan yang kedua konsepsi. Kontra sendiri merupakan artinya itu mencegah, sedangkan konsepsi ialah pembuahan. Jadi bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, jadi kontrasepsi sendiri merupakan mencegah adanya pembuahan sel telur dan sel sperma atau mencegah kehamilan. Nah, metode untuk kontrasepsi itu ada dua metode secara garis besar. Yang pertama metode sederhana dan yang kedua metode modern. Nah, untuk yang metode sederhana, salah satu contohnya ialah dengan metode kalender. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan kapan masa ovulasi dan kapan bukan masa ovulasi. Dan yang kedua, salah satu dari contoh metode sederhana ialah menggunakan kondom. Nah, tadi yang telah Ibu sebutkan, nah itu salah satu metode sederhana. Nah, dan yang selanjutnya metode modern. Nah, metode modern ini itu salah satunya ialah yang pertama implan, suntik KB, kemudian IUD, dan yang selanjutnya ialah pil KB. Nah, jikalau saya lihat dari kasus Bapak dan Ibu, ini saya sarankan, saya rekomendasikan untuk menggunakan pil KB. Nah, karena apa? Karena yang perlu kita ketahui sebelumnya, apa sebenarnya itu pil KB? Pil KB itu bisa Bapak dan Ibu bisa lihat di sini di lembar baliknya. Pil KB itu ialah obat kontrasepsi yang mengandung hormon golongan progesteron dan estrogen. Nah, yang mana diminumnya itu setiap hari, jadi satu hari satu kali begitu. Dan untuk cara kerja dari pil KB ini ialah yang pertama mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Nah, begitu. Jadi dicegah. Dan yang selanjutnya ialah mengentalkan lendir mulut rahim. Jadi ketika lendir mulut rahim itu mengalami kekentalan, maka sperma akan sulit masuk kepada rahim ibu. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya ialah menipiskan selaput lendir agar tidak siap hamil. Itu untuk cara kerja pil KB. Untuk yang selanjutnya keuntungan menggunakan pil KB. Penggunaannya itu mudah, murah, mengurangi rasa sakit ketika haid dan juga mudah untuk diakses. Begitu. Ibu bapak bisa membelinya di apotek terdekat begitu. Untuk yang selanjutnya itu dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kemudian kanker rahim dan kanker payudara. Dan yang selanjutnya itu kesuburan dapat segera kembali. Nah, ini yang masuk ke dalam kasus bapak dan ibu. Jadi ketika ibu suatu saat menginginkan di kemudian hari menginginkan tiba-tiba memiliki keturunan, ibu dan bapak itu bisa langsung menghentikan meminum pil KB ini. Nah, dengan begitu ibu dapat sudah dikatakan dalam masa subur begitu. Dan yang selanjutnya ialah efektivitasnya itu sekitar 98 sampai 99% itu. Dan untuk kerugiannya ya mungkin ibu nanti akan sedikit pusing. Nah, itu salah satu dari kerugiannya. Tapi jangan khawatir, tapi lama-kelamaan pusing tersebut akan hilang begitu ibu bapak. Dan untuk contohnya di sini kami mempunyai salah satu contoh dari pil KB. Nah, jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk cara menggunakannya itu ibu dapat menggunakannya ketika masa haid hari pertama sampai hari kelima.
Nah, jadi di antara hari pertama sampai hari kelima, ibu dan bapak itu bisa menggunakannya untuk awal kali menggunakan. Dan ini seterusnya digunakan untuk mencegah kehamilan tersebut. Jadi, semisal ibu dan bapak di sini pas hari pertama head hari Senin. Nah, ibu di sini bisa langsung menggunakannya. Nah, gitu. Atau semisal pada hari Jumat itu hari kelima ibu di masa head, ibu juga bisa. Jadi di antara kurun waktu 1 hari sampai 5 hari pada masa head. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kontraindikasi, yang bapak dan ibu tidak boleh menggunakan pil ini, itu salah satunya ketika ibu sudah memasuki usia 35 tahun dan ibu tersebut perokok aktif. Nah, itu tidak boleh menggunakan pil KB ini. Dan yang selanjutnya ibu hamil atau diduga hamil. Jadi itu ibu tersebut tidak boleh kalau berada di posisi ibu hamil atau diduga hamil. Nah, dan yang selanjutnya ialah perdarahan vaginal tanpa sebab. Yang selanjutnya juga penderita jantung, penyakit jantung, stroke, darah tinggi. Nah, itu tidak boleh menggunakan pil ini karena ya ini merupakan salah satu kontraindikasi penggunaan pil ini. Jadi hal-hal atau suatu kondisi yang tidak boleh digunakan pil ini itu. Kemudian untuk tempat mendapatkan pil KB ini itu banyak untuk tempatnya. Nah, ada rumah sakit, klinik KB, puskesmas, apotik. Nah, itu di situ ibu sama bapak dapat mengakses pil ini, begitu. Baik, itu mungkin penjelasan terkait pil KB. Kemudian dari bapak ataupun ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Nurse, bagaimana kalau seandainya saya telat 1 hari meminumnya? Nah, jadi untuk cara penggunaan pil ini, semisal ibu telat dalam 1 hari penggunaan, semisal pada hari Senin ibu libur menggunakan pil ini dikarenakan lupa. Dalam 24 jam ini ibu lupa. Nah, kemudian apa yang dapat ibu lakukan? Ibu di sini dapat melakukannya dengan apa? Pada hari Selasanya ibu meminum pil ini 2 kali. Nah, karena ya dapat dikatakan pil yang seharusnya dikonsumsi pada hari Senin itu dikonsumsi pada hari Selasa. Jadi dalam artian di sini mengkonsumsi 2 pil pada hari Selasa tersebut. Begitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana? Apakah ibu dan bapak tertarik dengan tawaran atau rekomendasi saya terkait penggunaan pil KB ini? Ya, saya cukup tertarik. Baik, ibu juga tertarik. Baik, jadi saya harap kedepannya bapak dan ibu dapat melakukan menggunakan pil KB ini dengan tepat sehingga dapat tujuan-tujuan dari kontrasepsi, yang mana pada umumnya kontrasepsi ini bertujuan untuk menunda kehamilan yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ibu dan bapak ada keluhan atau masalah kembali, ibu bisa konsultasikan ke sini lagi begitu. Ya, cukup sekian dari saya bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Nurse. Ya,